Semua orang menatap Carlos, namun lama-kelamaan mereka merasa ada yang sedikit aneh. Carlos tak sesenang seperti yang dibayangkan mereka, bahkan tidak ada rasa lega setelah membalas Zayden. Sebaliknya, wajah Carlos saat ini malah terlihat sangat suram. Kalaupun aku tak bisa menyentuhnya, aku juga akan merebut proyek Whitening and Anti-Aging Factor itu kemari. Teriak Carlos tiba-tiba, wajahnya terlihat sangat marah. Sisi seberang telepon itu pun terdiam, tak lama kemudian baru berbunyi lagi. Kakakmu yang berwenang dalam hal ini. Lalu orang itu pun mematikan teleponnya. Brak, Carlos pun kesal dan membanting handphonenya ke lantai, handphonenya pun pecah berkeping-keping. Bagaimana, Tuan Muda Sen, aku harus menunggu berapa lama lagi? Sebodoh-bodohnya Zayden, ia juga pasti tahu kalau rencana Carlos untuk meminta bantuan sudah gagal. Zayden, jangan sombong dulu, jangan kira dengan perlindungan kakakku kau bisa berbuat seenaknya. Proyek Whitening and Anti-Aging Factor ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kata Carlos marah, namun suaranya kali ini terdengar agak sedikit tidak percaya diri. Haha, proyek Whitening and Anti-Aging Factor ini aku yang berwenang. Hari ini kita akan mengadakan acara pembukaan proyek ini, dan Tuan Muda Sen sudah sangat mengganggu keberlangsungan acara ini. Kata Zayden sambil menatap ke arah Carlos dengan tajam. Jadi, tolong Tuan Muda Sen, bawa orang-orang Anda dan segera pergi dari sini. Hening. Seketika, suasana di dalam Dragon Hall pun hening. Kalau tadinya Zayden mengusir Steve dari sana, itu masih masuk akal, karena bagaimanapun Outstanding Corp tidak mengundangnya kemari. Tapi kali ini, Zayden mau mengusir Carlos Sen dari ini. Kalaupun tidak cocok dengan Carlos, tapi Carlos tetaplah adik kandung dari Carina Sen, apa Zayden benar-benar tidak takut pada apapun? Dan yang membuat semua orang terkejut adalah, ternyata Carina juga tidak berkata apa-apa, ia hanya memandangi Carlos saja, sama sekali tidak terlihat akan menghentikan perbuatan Zayden. Baik, ini pertama kalinya aku, Carlos Sen, diusir oleh seseorang, Zayden Zhou. Aku sudah mengingatmu, tunggu saja. Setelah tercengang selama beberapa saat, barulah Carlos tersadar dan membalas Zayden dengan senyuman sambil menunjuk ke arahnya. Lalu, Carlos pun langsung pergi dari kerumunan orang-orang yang terbingung-bingung itu, kursi-kursi yang menghadang di depannya ia tendangi satu persatu. Melihat Carlos pergi, kedua wanita tadi pun ikut pergi juga. Zayden, kau sudah membuat Tuan Muda Sen kesal, biarpun Carina Sen melindungimu, kau juga tak akan bahagia terlalu lama, suatu saat nanti kau akan memohon padaku, dan mungkin demi Hailey aku akan mencoba membantumu. Steve tertinggal di paling belakang, ia menatap Zayden dalam-dalam, dengan kesal ia berkata pada Hailey, Hailey, ayo kita pergi. Hailey menatap Steve dengan datar, kedua tangannya ia letakkan di belakang punggungnya, aku masih ada keperluan lain, kau pergi saja dulu. Steve tercengang, beberapa saat kemudian barulah ia menyadari, tadi ia sudah membeberkan hubungan antara Hailey dengan Zayden dan membuat Hailey tidak senang. Namun di dalam hatinya ia selalu mengira bahwa Hailey dan Zayden tak akan bahagia, ia mengira cepat atau lambat Hailey pasti akan kembali ke dalam pelukannya. Baiklah kalau begitu, besok ulang tahun tante, aku akan datang ke rumahmu. Kemudian, Steve pun mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan tersenyum bangga pada Zayden, lalu setelah itu barulah ia pergi dari sana. Ulang tahun, Zayden mengedip-kedipkan matanya, ia mendengar dengan jelas ucapan Steve tadi. Besok adalah hari ulang tahun Ibu Hailey, dalam 3 tahun ini, Ibu Xie selalu merayakan ulang tahunnya dengan gembira, namun saat ia memberikan kado ulang tahun yang sengaja ia persiapkan untuk Ibu Hailey, ia malah mendapatkan tatapan mata yang dingin. Ucapan Steve ini, apa ia berniat untuk selangkah lebih maju dengan Hailey? Seketika, perasaan hati Zayden pun bercampur aduk. Namun saat ini Zayden juga tidak ada waktu berbicara dengan Hailey. Setelah mengusir Carlos dan kawan-kawannya, seisi ruangan pun kembali tenang, acara pembukaan proyek Whitening and Anti-Aging Factor pun dimulai. Sebagai penanggung jawab utama proyek ini, Zayden pun berjalan ke depan dan memulai pidatonya.
Zaiden memperkenalkan dan menjelaskan dengan rinci semua hal yang terkait dengan proyek Whitening and Anti-Aging Factor ini, termasuk arah perkembangan dan kemajuan, keuntungan, dan sebagainya. La melakukannya bukan hanya untuk menarik perhatian banyak orang, tapi juga agar perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Outstanding Corp juga merasa percaya diri. Proyek Whitening and Anti-Aging Factor diharapkan akan menghasilkan laba dalam 1 tahun, dan tingkat keuntungannya akan lebih dari 10 kali lipat. Ungkap Zaiden dengan penuh percaya diri, ia sangat percaya dengan proyek ini. Keuntungan 10 kali lipat ini hanya dia ungkapkan untuk menyemangati orang-orang ini saja, namun Zaiden tahu sebenarnya, proyek Whitening and Anti-Aging Factor ini tak mungkin menghasilkan keuntungan kurang dari 10 kali lipat dalam 1 tahun ini. Namun orang-orang tak ada yang tahu apa yang dipikirkan Zaiden saat ini. Setelah mendengar perkataan Zaiden dan memikirkan masa depan proyek ini, mereka pun merasa sangat senang. Kalau benar seperti yang Zaiden katakan, proyek Whitening and Anti-Aging Factor ini akan mendapatkan keuntungan lebih dari 10 kali lipat dalam waktu 1 tahun yang singkat. Kalau begitu, meskipun mereka bukanlah perusahaan yang mendapatkan keuntungan terbesar, sebagai rekan kerjasama proyek ini pun, mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Kami sangat percaya dengan Outstanding Corp, kami juga percaya CEO Zhou akan membuat kami menghasilkan banyak uang. Lia, asalkan kami ikut dengan Outstanding Corp, ikut dengan CEO Zhou, pasti tidak ada salahnya. Orang-orang di sana semua setuju. Setelah Carlos pergi dari sana, suasana di dalam ruangan itu pun sangat damai dan tenang. Permisi, apa Tuan Zaiden Zhou ada di sini? Tiba-tiba, sesosok pria yang tampak seperti seorang pelayan masuk ke dalam ruangan itu. Lalu, semua pandangan pun terarah pada Zaiden. Anda Tuan Zaiden Zhou ya? Sang pelayan itu mengikuti arah pandangan orang-orang lainnya dan melihat ke arah Zaiden yang berdiri di paling depan, lalu ia pun berjalan maju ke arahnya. Lia, aku Zaiden Zhou, ada apa? Kata Zaiden datar. Melihat rupa pelayan ini, sepertinya pakaiannya hampir sama dengan pakaian pelayan di Emerald Lake Hotel, tapi kelihatannya juga tidak sama. Pakaiannya itu membuat Zaiden bisa menebak siapa kira-kira orang itu. Namun, Zaiden dulu hanyalah seorang suami yang pengecut, ia sama sekali tak mungkin bisa mengenal orang yang ada di Emerald Lake Hotel. Tuan Zaiden Zhou, ada sebuah hadiah dari bos kami. Kata pelayan itu sambil tersenyum, kemudian ia pun menepuk-nepuk telapak tangannya pelan, dan tiba-tiba datanglah pelayan-pelayan yang lainnya dengan membawa sebuah kereta makanan, di atasnya ada sebuah piring yang tertutup. Mendengar perkataan pelayan ini, semua orang yang ada di ruangan itu pun terkaget-kaget. Mereka sama sekali tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Bahkan Carina juga sangat kebingungan, ia menatap Zaiden dalam-dalam. Bos Emerald Lake Hotel mengirimkan hadiah, dan hadiah itu untuk Zaiden. Kalian harus tahu, dari baru saja dibuka sampai sekarang, Emerald Lake Hotel adalah sebuah tempat yang sangat amat berkelas. Hailey, kau. Mata Zaiden sedikit berguncang, ia berjalan perlahan ke arah Hailey, ia ingin mengatakan sesuatu, tapi sampai di tengah-tengah, ia tak bisa melanjutkannya. La tak mungkin langsung bertanya padanya apa besok mereka akan merayakan ulang tahun Ibu Xie dengan Steve. Zaiden, apa ini kau yang sebenarnya? Hailey mengangkat kepalanya, kedua pandangannya kosong, saat memandangi Zaiden, matanya tidak fokus. Hailey, ada beberapa hal yang sulit untuk kujelaskan padamu, tapi kau harus tahu, aku tidak pernah membohongimu. Zaiden tahu Hailey bisa menerima perubahan identitas dirinya dalam waktu singkat, ia juga tidak akan memaksanya. Aku tahu, aku bukanlah orang yang bisa berbohong. Aku sedikit lelah, aku pergi dulu. Hailey terlihat sangat lelah, matanya dipenuhi dengan kebingungan, ia pun meninggalkan Emerald Lake Hotel. Zaiden tahu ia tak bisa menerima perubahan dirinya seketika, sekarang Hailey sedang butuh ketenangan, oleh karena itu ia juga tidak mengejarnya. Di luar kejadian saat Carlos dan Steve membuat masalah di awal, acara ini bisa dibilang sangat berhasil.
Tidak hanya proyek whitening and anti-aging faktor saja yang sudah dimulai, semua perusahaan yang hadir hari ini pun juga bersedia untuk bekerja sama dengan Outstanding Corp. Ditambah lagi dengan adanya hadiah pemberian dari bos Emerald Lake Hotel, hal ini tak mungkin bisa terulang untuk yang kedua kalinya di sepanjang sejarah. Dalam waktu singkat, semua orang pun merasa sangat iri pada Zaiden. Mereka juga bertekad akan mengikuti Zaiden bagaimanapun juga. Mereka ingin menjalankan proyek ini bersama dengan Zaiden. Apa orang yang bisa mendapatkan hadiah dari bos Emerald Lake Hotel itu orang biasa? Setelah acara itu selesai, tamu-tamu pun mulai pergi meninggalkan tempat itu. Yang tersisa di Dragon Hall hanyalah beberapa karyawan dari Outstanding Corp. "Hei, tak usah memandangiku seperti itu juga kan?" keluh Zaiden. Carina, Elva, dan karyawan-karyawan lainnya menaruh pandangan mereka pada dirinya. Tak hanya begitu, mereka juga memandanginya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, seperti ingin melihatnya sampai habis. "CEO Zhou, ternyata kau ini hebat juga ya, menipu kita selama 3 tahun. Canda Elva. "Kak Elva, apa kau masih tidak tahu aku ini orang seperti apa? Semua ini hanya kebetulan saja," kata Zaiden. Kehidupan 3 tahun ini sama sekali bukanlah suatu kehidupan yang layak diingat olehnya. Dalam 3 tahun ini, ia hidup seperti orang yang tidak punya kehidupan. Sampai akhirnya keluarga Zhou muncul, kehidupannya berubah drastis. Sudahlah, bagaimanapun, Zaiden adalah bagian dari Outstanding Corp. Ia adalah penanggung jawab proyek whitening and anti-aging faktor. Kurasa, ia pasti akan menjalankan proyek ini dengan baik. Perkataan Carina itu menghentikan semua tatapan mata yang tertuju pada Zaiden. Ia melihat ke arah Zaiden sambil tersenyum dan berkata, "Lihat kan, CEO Zhou? Tentu saja, kalau sampai proyek whitening and anti-aging faktor ini tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 10 kali lipat dalam 1 tahun, berarti aku Zaiden Zhou benar-benar payah sekali," kata Zaiden dengan penuh percaya diri. Kemudian, setelah Carina dan Zaiden, serta orang-orang lainnya yang bertugas dalam proyek ini memastikan proses-proses pengembangan proyek ini tidak ada kesalahan, mereka pun meninggalkan tempat itu. Zaiden pergi terakhir. Sebelum ia pergi, ia melihat ke arah Emerald Lake Hotel yang bersinar terang itu. Ia menebak-nebak. Menurut perkataan pelayan tadi, sepertinya bos Emerald Lake Hotel mengenalinya. Ia juga berkata bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk menemuinya, tapi cepat atau lambat mereka pasti bertemu. Meskipun Zaiden merasa sedikit aneh, tapi ia juga hanya bisa menebaknya sendiri dalam hati. Keesokan harinya, Zaiden pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk Ibu Zhou. Beberapa hari belakangan ini, ia terus sibuk mengurus acara pembukaan proyek whitening and anti-aging faktor. Ia tidak datang kemari, oleh karena itu ia datang ke sana hari ini, lalu menceritakan semua pekerjaannya saat ini pada Ibu Zhou. "Zaiden, kau tak perlu sering-sering datang kemari, ibu tahu kau banyak urusan, lagi pula aku juga belum saatnya harus kau jagai setiap saat." Melihat Zaiden, Ibu Zhou pun merasa sangat kasihan padanya. "Oh ya, apa belakangan ini kau bertemu dengan Hailey? Aku ingat sepertinya hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Besan, kenapa kau tidak ke sana? Kau ini masak begitu saja tidak mengerti," kata Ibu Zhou tiba-tiba, wajahnya pun juga ikut panik. "Ibu, ia tidak menyuruhku ke sana, apa aku harus ke sana untuk mencari malu?" Wajah Zaiden memucat, nada bicaranya sangat dingin. "Kemarin, Steve bilang hari ini ia akan datang ke rumah kediaman keluarga Xie untuk merayakan ulang tahun Ibu Xie." Mengingat rupa Ibu Xie yang begitu senang saat bertemu dengan Steve, Zaiden pun merasa kesal. "Anak ini, Besan itu juga orang tuamu, kalau mereka tidak menyuruhmu pulang, kau lalu tidak usah pulang, begitu?" Wajah Ibu Zhou pun berubah suram. Ia menambahkan lagi, "Tak usah mengurusku lagi, cepat pergi beli hadiah sana, pergi rayakan ulang tahun ibu mertuamu, nanti kau terlambat, ibu mertuamu pasti kesal." Zaiden diusir oleh ibunya, ia tak bisa berkata apa-apa. La masih belum mengatakan semuanya pada Ibu Zhou, ia sama sekali tidak mengungkit bahwa ia sudah menerima warisan keluarga Zhou. La juga tidak bilang kepada ibunya kalau ketidakhadiran dirinya di rumah keluarga Xie lah yang bisa membuat Ibu Xie sayang.
Tapi bagaimanapun, ibu kandungnya yang memintanya melakukan semua ini, kalau ia tidak pergi rasanya tidak pantas. Meskipun dalam 3 tahun ini, dirinya sangat tak berguna bagi keluarga Xie, tapi ia sungguh sangat mencintai Hailey. Kalau tidak, saat itu ia tak mungkin melepaskan semua harga dirinya sebagai seorang pria dan ikut ke keluarga Xie, menjadi seorang suami yang ikut ke keluarga istrinya. Zhao Den tahu, Ibu Xie sangat suka perhiasan giok, apalagi perhiasan yang sangat terkenal dan mahal. Emerald House adalah sebuah toko perhiasan batu giok dan emerald terbesar di kota ini. Perhiasan-perhiasan yang dijual di sana adalah perhiasan-perhiasan yang langka dan bagus. Perhiasan-perhiasan itu biasanya dijual untuk orang-orang kaya. Saat Zaiden menikah dengan Hailey, ia sungguh sangat ingin membelikan sebuah kalung dari Emerald House untuk Hailey, namun karena harganya sangat mahal, ia tak jadi membelinya. Selamat datang. Zaiden melangkah masuk ke dalam Emerald House. Toko ini adalah toko utama Emerald House yang terletak di tengah kota. Harga dan kualitas perhiasan di sini adalah yang tertinggi. Toko ini kurang lebih luasnya ada 200 meter persegi lebih. Toko ini sungguh terlihat sangat mewah di tengah kota yang biasa seperti ini. Saat ini masih sangat pagi, masih belum banyak orang yang datang ke Emerald House. Kira-kira hanya ada 2 atau 3 orang yang sedang melihat perhiasan di sini. Saat Zaiden masuk ke dalam, ia langsung menuju ke konter kalung. Tolong bantu aku keluarkan kalung ini, aku ingin melihatnya. Zaiden melihat-lihat kalung-kalung yang ada di konter itu dengan seksama. Ia melihat sebuah kalung ungu yang sangat cantik. Ia tersenyum, sepertinya kalung ini sangat cocok untuk Hailey. Baik, tunggu sebentar. Pelayan toko itu adalah seorang gadis muda yang sangat cantik dan ceria. Kedua lesung pipit di wajahnya membuatnya terlihat lebih imut. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara wanita yang sangat menusuk telinga pun terdengar. Mendengar suara itu, sang pelayan pun langsung menghentikan tangannya, dan melihat ke arah datangnya suara itu. Zaiden mengerutkan keningnya, ia sangat kesal ada orang yang mengganggunya. Setelah melihat ke arah suara itu, barulah Zaiden menyadari bahwa orang itu adalah kepala toko ini. Jenny, sudah kuperingatkan berapa kali? Jangan langsung asal ambil perhiasan toko ini pada orang lain. Apa kau tidak melihat dulu orang itu mampu membelinya atau tidak? Kalau misalnya rusak atau kotor, siapa yang bertanggung jawab? Wajah kepala toko itu dirias dengan make up yang tebal, matanya menatap ke arah Zaiden sejenak, lalu pergi begitu saja. Zaiden tercengang, ia menundukkan kepalanya dan melihat baju yang dikenakannya itu. Jas mahal yang ia pakai di acara kemarin sedang dicuci. Awalnya hari ini ia hanya ingin pergi untuk menjenguk ibunya saja, oleh karena itu ia hanya mengenakan pakaian yang sederhana. Dilihat sekilas, bajunya ini terlihat seperti baju yang dibeli di pinggiran jalan. Dan kepala toko itu jelas mengetahuinya, oleh karena itu ia sangat meremehkan Zaiden. Kenapa? Memang lihat saja tidak boleh? Tanya Zaiden sambil mengerutkan keningnya. Kenapa kau ini? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Lihatlah dirimu, memangnya kau mampu membelinya? Cepat pergi sana, jangan merusak pemandangan di sini. Kepala toko itu sudah lama bekerja di sini, tentu saja ia punya kemampuan melihat orang. Melihat rupa Zaiden yang seperti ini, tentu saja ia tahu Zaiden bukanlah pelanggan target mereka. Melihat Zaiden tetap berdiri di depan konter, ia pun mengulurkan tangannya dan mendorong Zaiden. Tapi bagaimanapun Zaiden adalah seorang pria, ia tak mungkin semudah itu didorong seorang wanita sampai terjatuh. Kau mau apa? Kalau kau masih tidak mau pergi, aku akan panggil satpam. Melihat Zaiden tidak bergerak sama sekali, ia pun segera memanggilkan satpam. Bukankah ini CEO Zhou? Kenapa kau di sini? Tiba-tiba, sebuah suara yang terkejut pun terdengar. Sesosok pria yang postur tubuhnya tegak tinggi berjalan masuk ke dalam dengan seorang wanita muda. Zaiden kenal orang ini, dia adalah Horton Zhang dari Beauty Cosmetic Corp. La tak mengira akan bertemu dengannya lagi hari ini setelah pertemuan mereka di acara kemarin malam. CEO Zhang, kebetulan sekali. Zaiden tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Apa CEO Zhou bermasalah di sini?
Horton melihat sepertinya Zayden sedikit terkena masalah, oleh karena itu ia langsung bertanya padanya. Bagi Horton, bisa bertemu dengan Zayden secara kebetulan seperti ini adalah suatu hal yang baik. Mobil yang berhenti di depan rumah itu adalah mobil Steve Chen. Zayden tidak menyangka Steve akan datang ke rumah kediaman keluarga Xie sepagi ini. Dia bahkan sempat berpikir untuk langsung berbalik dan pergi dari situ, tapi mengingat dirinya selalu menjadi pengecut, tidak hanya keluarga Xie saja yang memandang rendah dirinya sendiri saja juga memandang rendah dirinya. Dan sekarang dia bukanlah suami yang pengecut dan tidak berguna lagi, ia tak perlu menerima semua hinaan itu lagi. Zayden pun tak berkata apa-apa dan naik ke atas perlahan-lahan, sampai ke depan rumah kediaman keluarga Xie. Zayden yang berdiri di depan pintu bisa mendengarkan suara keributan di dalam dengan sangat jelas. Tok tok tok, Zayden mengetuk pintu itu dengan pelan. Beberapa saat kemudian, pintu pun terbuka. Hailey memandangi Zayden dengan wajah bingung, ia tak mengira Zayden akan datang. Zayden melihat kebingungan di matanya, hatinya terasa sedikit sakit. Dulu tempat ini adalah rumahnya, namun sekarang, kedatangannya saja membuat Hailey kebingungan. Hailey, siapa yang datang? Suara Ibu Xie terdengar dari dalam. Masuklah, kata Hailey pelan. Zayden menahan rasa sakit hatinya dan melangkahkan kakinya yang berat masuk ke dalam rumah itu. Kau, Zayden, untuk apa kau datang? Melihat Zayden, Ibu Xie pun menaikkan nada suaranya, ia melihat ke arah Zayden dengan sangat bingung. Oh, bukankah ini Zayden? Ibu mertua ulang tahun, kenapa kau sebagai menantu baru datang sekarang? Lia, jangan-jangan ia malu untuk datang karena dirinya pecundang? Haha, Steve memang lebih baik, sudah ganteng, bisnisnya bagus pula. Aku juga bingung kenapa Hailey mau menikah dengan Zayden dulu. Di ruangan itu juga ada saudara-saudara keluarga Xie yang lainnya. Melihat kedatangan Zayden, mereka juga mulai mencemooh dan menghinanya. Dan yang sedang mereka kelilingi di tengah saat ini adalah Steve Chen. Steve sedang memandangi Zayden dengan penuh rasa bangga. Tak lama, ia pun berdiri dan tersenyum pada Zayden. Saudara Zhou, aku kira kau tak di rumah. Melihat Steve yang gayanya sangat sok itu, Zayden merasa mual. Zayden, bukankah kau hebat? Bukankah kau ingin bercerai dengan Hailey? Kalau begitu kenapa kau kembali ke sini? Kata Ibu Xie dengan kesal, nada suaranya sangat menusuk telinga. Jangan-jangan sekarang dia baru menyadari, setelah meninggalkan keluarga Xie, dia bukan apa-apa, bahkan ibu kandungnya yang sakit-sakitan itu saja juga tak mampu ia rawat. Ku beritahu ya, meskipun kau tak ingin bercerai, Hailey juga pasti akan bercerai darimu, jangan mimpi bisa mendapatkan uang dari keluarga Xie. Sikap Ibu Xie sangat keras, ia sama sekali tidak memberi Zayden kesempatan untuk berbicara, ia duduk di atas sofa, kedua tangannya disilangkan di depan dadanya. Zayden menarik nafas dalam-dalam, berusaha menahan amarah yang ada di dalam hatinya. Awalnya ia masih sedikit berharap Ibu Xie bisa menenangkan dirinya beberapa hari ini. Tapi sepertinya, Ibu Xie sama sekali tidak ingin tenang. Tak usah khawatir, aku tidak akan bergantung lagi pada keluarga Xie, aku juga bukan datang untuk meminta uang. Tapi ibuku bilang, hari ini adalah hari ulang tahunmu, ia menyuruhku untuk merayakan ulang tahunmu. Kalau kau tidak menyambut kedatanganku, aku juga tidak perlu berlama-lama di sini, ini hadiah untukmu, aku tak akan pernah datang lagi. Kata Zayden dingin sambil meletakkan kotak hadiah berisi gelang emerald ke hadapan Ibu Xie. Dan kotak hadiah yang berisi amethyst heart itu ia letakkan di depan Hailey. Hailey, ini hadiah untukmu, kita sudah menikah sekian lama, tapi aku belum pernah memberimu hadiah apapun, anggap saja ini sebagai gantinya. Merayakan ulang tahunku, lalu memberiku sampah ini? Zayden, kuperingatkan, jangan dekati Hailey lagi. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan-sungkan. Ibu Xie sama sekali tidak ingin melihat hadiah dari Zayden itu. Haha, tante untuk apa marah, kurasa Zayden juga tidak sengaja. Kata Steve sambil tertawa. Hari ini aku juga membawakan sebuah hadiah untuk tante, semoga tante suka.
Steve menatap ke arah Zayden, hatinya penuh dengan rasa marah dan bangga. Meskipun ia tahu Zayden sekarang adalah pemegang saham Outstanding Corp, tapi ia tak akan mengatakannya. Hailey yang sifatnya seperti itu juga tak akan mungkin mengatakannya. Dengan begitu, Ibu Xie pasti tidak akan tahu. Lagi pula, Steve juga percaya kalau Zayden hanya beruntung saja, kebetulan mendapatkan sedikit kekayaan. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Steve perhatian sekali, lihat cepat buka apa isinya. Melihat hadiah dari Steve, semua anggota keluarga Xie pun merasa iri, mereka tak sabar melihat apa isi hadiah itu. Ibu Xie pun tersenyum lebar, ia membuka hadiah pemberian Steve itu. Wah, cantik sekali, Lia, gelang emerald ini harganya tidak murah loh. Lihat, ini gelang dari Emerald House, pasti harganya mahal. Steve berbakti sekali, jelas lebih hebat dari seseorang. Mulut orang-orang itu pun mulai mencibir, terus memuji-muji Steve. Dan mengejek-ejek Zayden. Haha, tante-tante, saudara Zhou ini pasti juga sudah menyiapkan hadiahnya susah payah, apa kalian tidak ingin melihat isi hadiahnya? Steve tersenyum, sikapnya sangat lembut. Orang yang tak mengenal sifat aslinya pasti mengira bahwa ia adalah seorang pria yang gentleman dan lembut. Tapi Zayden tahu, Steve hanya berakting saja. Dia melakukannya hanya untuk menghina dirinya di hadapan Ibu Xie dan anggota keluarga Xie lainnya, membuat mereka semua kecewa padanya, lalu menyuruh dirinya bercerai dari Hailey. Sampah saja, apanya yang dilihat. Namun Ibu Xie sepertinya sama sekali tidak tertarik dengan hadiah pemberian Zayden, juga tidak mau membukanya. Tante, jangan mengecewakan kerja keras saudara Zhou, begini saja aku bantu tante membukanya ya. Lalu, Steve pun mengulurkan tangannya dan membuka kotak hadiah itu. Duh, pasti sampah rosok saja, tidak bernilai sama sekali. Tidak pasti, mungkin saja dia membuatnya sendiri, haha. Semua orang pun tertawa girang, mereka sama sekali tidak melihat ke arah hadiah itu. Namun setelah Steve membuka kotak hadiah itu, semua mata, termasuk mata Ibu Xie tertuju pada hadiah itu. Di dalam kotak itu terdapat sebuah gelang emerald hijau yang sangat indah, kalau dibandingkan dengan gelang pemberian Steve, warnanya jauh lebih cerah. Bukankah ini gelang dari Emerald House? Benar juga, di atas sini ada logo Emerald House. Apa anak ini sudah kaya sekarang? Kaya apanya, pasti serigala berbulu domba. Semua orang terkejut, mereka tak percaya semua ini benar. Haha, saudara Zhou, untuk apa kau melakukan semua ini? Semua perhiasan di Emerald House ada sertifikatnya, kalau kau ingin memalsukannya, lebih berhati-hatilah. Pipi Steve sedikit gemetar, matanya berubah sedikit suram. Mana mungkin ia tidak tahu kalau gelang ini adalah gelang Emerald House asli, bahkan lebih baik dari gelang pemberiannya. Tapi ia tidak boleh mengatakannya, juga tidak ingin mengatakannya. Ternyata gelang ini palsu ya, pantas saja, mana mungkin dia punya uang. Hailey, lihatlah suamimu ini, hadiah buat ibu mertua saja palsu, Steve memang lebih baik. Kerabat-kerabat Hailey itu melihati gelang emerald pemberian Zayden, mereka terus mengejek-ejeknya tanpa henti. Zayden hanya memandangi mereka dengan tenang, sepertinya juga tidak berniat untuk mengatakan sesuatu. Wajah Steve berubah kesal melihat Zayden, hatinya tidak senang, ia membalikkan kepalanya dan menunjuk ke arah Hailey, katanya. Kalau tidak, tanya saja pada Hailey, lihat apa dia mempercayaimu? Steve menunjuk ke arah Hailey dengan wajah sombongnya. Jantung Zayden pun berdetak kencang seketika. Lah tak menyangka Steve akan membawa Hailey dalam permasalahan ini. Memang benar, kalau hanya dirinya dan Steve berdua yang bertengkar, tak ada yang perlu ditakutkannya. Namun, kalau Hailey juga ikut ditarik dalam permasalahan ini, meski Zayden bukanlah seorang pria simpanan, namun semua ini menjadi lebih sulit dan rumit untuk dijelaskan. Zayden, aku sudah memikirkannya semalaman, aku tetap tidak mengerti, aku ingin mendengarkan penjelasanmu. Kata Hailey sambil menatap Zayden, wajahnya sedikit pucat, kedua kantong matanya juga menghitam. Hanya melihat sekilas saja Zayden pun tahu kalau Hailey pasti tidak tidur dengan nyenyak semalam.
Tapi ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Hailey itu. La tak mungkin memberitahunya bahwa dirinya menjadi pemegang saham Outstanding Corp. Karena dirinya sudah berinvestasi sebanyak 20 miliar. Meskipun bagi dirinya 20 miliar ini bukan apa-apa, tapi siapa yang akan percaya pada ucapannya? Seorang suami pengecut yang miskin bisa mengeluarkan uang sebanyak 20 miliar? Tidak mungkin. Kalau kau percaya padaku, kau tak akan bertanya padaku. Zaiden menatap Hailey dengan serius, suaranya terdengar sangat tenang. La sudah memikirkannya matang-matang, ia mencintai Hailey, namun selalu ada penghalang di antara mereka di kehidupan ini. Kalau dulu, identitas dan kedudukan Zaiden sendirilah yang menjadi penghalang di antara mereka, namun sekarang, kepercayaan Hailey lah penghalangnya. Haha, Zaiden Zhou, ada masalah apa yang tidak boleh langsung dijelaskan sampai tuntas? Kalau kau tidak punya hubungan apa-apa dengan Carina Sen, mungkin kau masih tetap sama seperti dirimu yang dulu. Setelah Steve melihat bahwa sepertinya Hailey masih menyimpan perasaan terhadap Zaiden, hatinya pun bergetar, ia terus menyudutkan Zaiden. Dan Ibu Sel serta saudara-saudara yang lainnya juga ikut menyudutkannya. Mereka sungguh tidak suka pada Zaiden. Lagi pula, dalam waktu sesingkat ini, identitas Zaiden berubah drastis dari pemegang saham Outstanding Corp. Yang seharusnya mereka hormati, menjadi seorang pria simpanan, hal itu membuat mereka semakin tak suka padanya. Hailey, sampah ini bukanlah orang yang baik, bisa-bisanya dia menjadi pria simpanan orang lain sekarang kau punya alasan yang cukup untuk bercerai darinya. Teriak Ibu Xie sambil mengeluarkan surat perceraian. Zaiden mengenali surat perceraian itu. Dulu, saat ia membawa ibunya ke rumah kediaman keluarga Xie, Inu Xie pernah mengeluarkan surat perceraian itu. Namun Zaiden sama sekali tidak mengira, surat perceraian yang tidak ia tandatangani malam itu kini muncul lagi di hadapannya. Zaiden, apa menjelaskan padaku saja kau tak mau? Wajah Hailey tampak sedikit sedih, kedua matanya juga gelap dan tak bercahaya. Malam kemarin terasa begitu menyiksa. Sampai sekarang pun ia masih tidak bisa keluar dari bayang-bayang kejadian kemarin. Kukatakan sekali lagi, aku dan CEO Sen tidak ada hubungan apa-apa. Soal surat cerai, kurasa kita harus memikirkannya dengan kepala dingin dulu. Zaiden menarik nafasnya dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan emosinya. Aku hari ini datang untuk merayakan ulang tahun ibumu. Kalau kalian tidak suka dengan kedatanganku, aku juga tidak akan mengganggu waktu kalian. Setelah Zaiden mengatakannya dengan dingin, ia pun bergegas pergi dari sana. Siapa yang kau sebut ibu? Sampah saja mau menjadi menantuku, aku tak sudi. Kata Ibu Xie sambil tertawa dingin, ia langsung membuang wajahnya dari Zaiden. Oh iya, gelang emerald ini memang aku beli di Emerald House, asli atau palsu, kalian bisa memeriksakannya di Emerald House sendiri. Kata Zaiden tiba-tiba saat ia hampir melangkah keluar dari ruangan itu. Membual kok tidak malu, mana mungkin seorang pria simpanan bisa punya uang sebanyak itu untuk membeli perhiasan mewah. Kata tante ketiga Hailey sambil tertawa, ia langsung mengambil gelang emerald itu dan hendak membuangnya. Namun saat ia menyentuh gelang itu, ia pun tercengang. Kenapa? Cepat buang saja sampah ini, untuk apa ditaruh di sini, merusak mata saja. Melihat adik ketiganya tercengang, Ibu Xie pun mulai marah. Sepertinya ini asli. Tante ketiga Hailey itu sungguh terkejut, suaranya terdengar sedikit gemetaran. La memang pernah melihat gelang emerald dari Emerald House, tapi karena harganya sangat mahal, ia tidak membelinya. Ia memang benar pernah menyentuhnya, merasakannya. Rasanya sama persis dengan yang ia sentuh sekarang. Gelang emerald yang waktu itu ia sukai itu harganya sampai 1,2 miliar, bahkan Ibu Xie saja juga pasti tidak tega membelinya. Mendengar perkataan adiknya itu, Ibu Xie jelas tidak percaya sedikitpun. Steve sudah bilang, perhiasan dari Emerald House pasti punya sertifikat, sampah darinya ini tidak ada, mana mungkin ini asli. Kata Ibu Xie kesal. Bukan, sepertinya ini asli, kalian lihat di dalam gelang ini ada logo Emerald House, logo ini adalah logo khusus milik mereka yang dibuat untuk mencegah pemalsuan.
Tante ketiga Hailey pun berteriak kekagetan setelah memutar gelang emerald itu dan melihat dalamnya. Dan orang-orang yang lain pun menjadi penasaran dan mendekat kepadanya. Mereka melihat pahatan di dalam gelang itu yang bertuliskan Emerald House. Lihat, gelang Steve ini juga ada logo itu. Gerakan tante ketiga Hailey itu sungguh cepat. Ia langsung mengambil gelang yang diberikan oleh Steve lalu memutarnya juga. Ia juga melihat ada logo yang sama di dalam gelang itu. Ini, Ibu Xie pun terkejut. Tiba-tiba ia pun teringat sesuatu dan segera menatap ke arah Hailey. Hailey, Zayden juga memberimu hadiah kan? Ayo coba lihat, apa isinya? Iya, ayo cepat buka. Hailey tak bisa berkata apa-apa, ia pun mengambil kotak hadiah pemberian Zayden itu dengan kaku. Tante ketiganya langsung maju ke depan, mengambil kotak itu dari tangan Hailey dan langsung membukanya. Hening. Seketika, seisi ruangan itu pun hening. Steve yang melihat hadiah di depan matanya itu juga tidak percaya pada mata kepalanya sendiri. Ini Amethyst Heart, permata koleksi khusus Emerald House. Ternyata Steve juga lumayan hebat, ia langsung mengenalinya sesaat setelah melihat hadiah itu. Ceo-sen, kenapa kau datang kemari? Kata Zayden pelan, ia berjalan mendekat perlahan-lahan, lalu melihat Carina yang sedang membaca-baca dokumen yang berhubungan dengan proyek Whitening and Anti-Aging Factor. Dan di depannya, terpapar sebuah kontrak perjanjian. Melihat surat perjanjian itu, Zayden pun tercengang. Ini adalah kontrak perjanjian kerjasama antara Outstanding Corp. dan Joyous Cosmetic Corp. Setelah pertemuan penawaran tender terakhir, Joyous Cosmetic Corp. berhasil mendapatkan penawaran itu dan menandatangani kontrak kerjasama dengan Outstanding Corp. Kontrak ini tak bermasalah, isi kontrak ini sama sekali tidak memberi Joyous Cosmetic Corp. keuntungan yang berlebih hanya karena hubungan antara Zayden dan Hailey. Isi kontrak ini malah sangat menguntungkan bagi Outstanding Corp. Zayden tidak tahu mengapa Carina mengeluarkan surat kontrak ini. Apa dia merasa kontrak ini bermasalah? Zayden tak berkata apa-apa lagi, ia menatap Carina dan menunggunya membuka mulut. Kenapa? Aku tidak boleh datang? Carina sedikit mengangkat kepalanya, matanya terlihat seperti sedang tersenyum. Zayden, ada berapa banyak hal lagi yang kau sembunyikan dariku? Kata Carina tanpa basa-basi. Tapi perkataan ini membuat Zayden dan Elva tercengang. Elva pun mengerti, ia tahu ada yang dibicarakan Carina dengan Zayden, oleh karena itu ia langsung meninggalkan ruangan itu. Dan Zayden pun mulai merasa canggung. Kenapa? Apa kau tidak mau memberitahuku? Kau harus tahu, kita ini rekan sehidup semati sekarang. Canda Carina setelah melihat kebingungan Zayden. Sebenarnya ia juga bukan ingin tahu latar belakang Zayden, ia hanya merasa belum terbiasa dengan perubahan drastis seperti ini. Sejak kapan Outstanding Corp. mempunyai karyawan yang sehebat ini? Tak hanya bisa dengan mudahnya mengeluarkan uang 20 miliar untuk diinvestasikan pada proyek Whitening and Anti-Aging Factor saja, orang ini juga mendapatkan hadiah pemberian dari bos Emerald Lake Hotel. Haha, CEO Sehen, aku sudah bekerja di perusahaan ini selama 3 tahun, apa kau masih tidak tahu aku ini orang seperti apa? Kalau aku bilang semua ini hanya kebetulan saja, dan aku bahkan sama sekali tidak kenal dengan bos Emerald Lake Hotel, apa kau percaya? Zayden tersenyum kecut sambil memaparkan tangannya. Hal ini sama sekali tidak bisa dijelaskan pada Carina. Tapi ada satu hal yang bisa ia janjikan pada Carina. La pasti tidak akan melakukan sesuatu yang merusak nama baik Outstanding Corp. Melihat Zayden yang menyatakan janjinya dengan serius, Carina pun tertawa. Lihatlah dirimu, canggung sekali, aku kan bukan macan yang bisa menerkam manusia, kenapa kau canggung seperti itu? Ya sudah, aku tidak peduli pada latar belakangmu, tapi kalau sampai aku tahu kau melakukan sesuatu yang merugikan Outstanding Corp. atau proyek Whitening and Anti-Aging Factor, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Carina pun berubah serius. Zayden tahu, Outstanding Corp. adalah hasil keringat dan banting tulang Carina, dan proyek Whitening and Anti-Aging Factor adalah darah dan dagingnya.
La sudah menggunakan 20 miliarnya untuk mendapatkan posisi penanggung jawab proyek ini. Carina juga sudah merelakan posisinya itu untuknya. Kalau ia melakukan sesuatu yang keterlaluan lagi, Carina pasti tak akan tinggal diam. Tenang saja, aku masih mengharapkan proyek ini bisa memberiku keuntungan 10 kali lipat kok, kata Zaiden sambil tertawa. Oh ya, kontrak ini adalah kontrak perjanjian kerjasama dengan Joyus Cosmetic Corp. Aku sudah melihatnya. Mengingat hubunganmu dengan Hailey Xie itu, aku tak tahu apa kau ingin melakukan sesuatu. Carina mengambil kontrak dengan Joyus Cosmetic Corp. Itu dan memberikannya pada Zaiden sambil tersenyum. Aroma wangi dari mulut Carina pun tercium sampai ke hidung Zaiden. Zaiden memandangi kontrak yang ada di depannya itu. Jujur saja, ia tahu jelas masalah apa yang sedang dihadapi Joyus Cosmetic Corp. Milik Hailey. Kalau tidak ada bantuan dari luar, Hailey sendirian saja tak mungkin bisa menanggung semua masalah Joyus Cosmetic Corp. Dan sekarang, kerjasama Outstanding Corp kini sudah menjadi milik Joyus Cosmetic Corp dan kerjasama ini sudah menjadi penolong terakhir bagi Hailey. Namun bagi Hailey, isi kontrak ini sama sekali tidak ada yang menguntungkannya. Bahkan, bisa dikatakan Joyus Cosmetic Corp akan bekerja untuk Outstanding Corp. Lia, aku memang mau menggantinya. Aku tahu kesulitan yang sedang dihadap Joyus Cosmetic Corp. Saat ini, kalau aku tidak membantunya, aku takut Joyus Cosmetic Corp akan bangkrut, kata Zaiden pelan sambil menerima kontrak itu. Oke, pikirkan masalah ini baik-baik. Aku tak akan bertanya lebih, tapi kuingatkan satu hal, kau tidak boleh terlalu berpihak kepada Joyus Cosmetic Corp. Hanya karena hubunganmu dengan Hailey yang membuat Zaiden terkejut, ternyata Carina sama sekali tidak menolak, malah membiarkan Zaiden melakukan apa yang dipikirkannya. Terima kasih banyak. Zaiden sedikit terharu. Sebenarnya Carina tak perlu berbuat seperti itu. Kalaupun ia tidak setuju dan menolak Zaiden membantu Hailey, Zaiden juga tidak akan berkata apa-apa. Apa yang kau katakan? Jangan lupa, sekarang ini kau adalah pemegang saham Outstanding Corp, juga penanggung jawab utama proyek Whitening and Anti-Aging Factor. Kalau kau merusak proyek ini, yang akan malu bukan hanya aku saja, kata Carina sambil tertawa pelan. Di tengah kebingungan Zaiden, Carina malah menyentil kening Zaiden dengan jarinya. Gerakan itu sangat akrab sekali, seperti seorang kakak yang sedang bermain dengan adiknya. Namun Zaiden dan Carina sama sekali tidak merasakan bahwa mereka berdua sekarang sedang berada di dalam ruangan Zaiden, dan gorden jendela kaca yang ada di ruangan itu tidak tertutup rapat. Dan di dalam gedung seberang Outstanding Corp, persis di seberang ruangan kantor Zaiden, ada seorang pria paruh baya yang sedang memperhatikan seluruh gerak-gerik Zaiden dan Carina. Berita besar nih, ternyata gosip itu tidak salah. Zaiden Zhou ini kemungkinan besar adalah pria simpanan Carina Sen. Pria itu pun menurunkan kamera yang ada di tangannya pelan-pelan, lalu melihat gambar yang ia foto itu dengan wajah licik. Keesokan harinya, saat Zaiden sedang memikirkan masalah revisi kontrak kerjasama dengan Joyus Cosmetic Corp, Elva pun masuk ke dalam ruangannya dengan panik. CEO Zhou, ada masalah besar. Kenapa? Zaiden mengerutkan keningnya, jantungnya berdebar kencang. La sangat mengenal Elva. Elva sangatlah tekun dan serius, dan ia selalu punya cara untuk menghadapi masalah apapun. Zaiden dan Carina sedang berunding bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini, namun mereka tidak tahu, berita ini sudah tersebar luas. Majalah-majalah gosip ini adalah majalah terlaris di seluruh kota. Gosip Zaiden dan Carina ini pun diketahui seisi kota dalam waktu yang singkat. Meskipun tak tahu berita itu benar atau tidak, tapi itu tak membuat mereka berhenti membicarakannya. Dan orang-orang yang berhubungan dengan Outstanding Corp, Zaiden, dan Carina pun sangat terkejut. CEO Zhang, bagaimana ini? Dengan masalah ini, apa Carina masih akan melindungi Zaiden? Tanya sekretaris Beauty Cosmetic Corp. Panik pada Horton Zhang yang duduk di atas sofa dan berdiam diri. Jangan lakukan apa-apa dulu, kurasa masalah ini tidak semudah itu. Di Emerald House, si kepala toko sedang membaca majalah gosip itu, wajahnya penuh dengan tawa ejekan.
Kukira dia orang kaya, ternyata dia hanya seorang pria simpanan saja. Untuk apa sombong-sombong? Jenny, lihatlah orang ini baik-baik. Apa kau pikir orang ini akan mengingatmu? Jenny yang melihat berita ini juga bingung. Ia merasa sedikit menyesal sudah menjual amethyst heart pada Zayden. Di waktu yang bersamaan, di sebuah clubhouse mewah, Steve sedang berpesta ria dengan seorang pria paruh baya yang berbadan gemuk. Dan di depan mereka, duduk seorang pria dengan wajah yang sangat angkuh. Pria itu adalah adik dari Carina, Carlos Sen. Haha, Tuan Muda Sen, Tuan Muda Chen, bagaimana menurut kalian? Apa kalian puas? Kata pria paruh baya yang gemuk itu sambil tertawa. Lumayan juga kerjamu. Kali ini kita harus membuat pria dan wanita sialan itu ditertawakan orang banyak. Kata Carlos sambil meminum abis wine yang ada di gelasnya. Sebelumnya, di acara pesta pembukaan Proyek 10, Carlos diusir terang-terangan oleh Zayden dan Carina, dan hal itu menjadi omongan orang banyak seketika. Hal ini membuat Carlos sangat malu di depan teman-temannya. Ia terus diejek abis-habisan. Kali ini, rencana Steve sungguh membuatnya sangat puas. Bahkan bisa membayangkan wajah kesal Zayden dan Carina saat ini. Ini baru langkah pertama saja, bisa-bisanya menantangku. Aku pasti tak akan membiarkan Zayden hidup tenang. Steve pun juga muram. Haha, kalau begitu kudoakan semoga rencana Tuan Muda Chen dan Tuan Muda Sen berhasil. Nanti kalau sudah berhasil jangan lupakan kami ya. Gosip Zayden dan Carina itu pun memenuhi seisi kota. Dan tentu saja Hailey juga mendengar gosip ini. Saat ia melihat Carina dan Zayden begitu akrab, hatinya pun rasa sakit. Kira perasaannya pada Zayden sudah hilang perlahan-lahan, tapi saat ia melihat Zayden sedang bermesraan dengan wanita lain, hatinya terasa tidak tenang. Tiba-tiba, telepon Hailey pun berdering. Halo, Hailey, kau sudah melihatnya kan? Kenapa Zayden berbuat seperti itu? Apa dia ini lupa kalau dia itu pria beristri? Cepat tanya padanya, kalau tidak ada penjelasan, cepat cerai darinya, usir dia dari keluarga kita tanpa apa-apa. Ibu Xie langsung berteriak-teriak histeris setelah Hailey mengangkat teleponnya. Ibu, apa kau bisa lebih tenang sedikit? Tidak ada orang yang tahu berita ini asli atau tidak. Keluh Hailey, suaranya terdengar sedikit lelah. Apanya yang bukan asli? Sudah ada fotonya, mana mungkin palsu? Aku tidak peduli, kali ini kau harus bercerai darinya, pokoknya dia harus keluar dari keluarga kita tanpa apa-apa. Aku ingin lihat ia bisa mendapatkan berapa banyak uang dengan menjadi pria simpanan. Perkataan Ibu Xie itu terdengar sangat tamak. Saat ini, Hailey sama sekali tidak ingin mendengarkan ibunya, ia langsung mematikan teleponnya. CEO Xie, waktu pertemuan untuk membicarakan kontrak dengan Outstanding Corp. Sudah hampir tiba. Outstanding Corp. Ini kedua kalinya Hailey datang ke sini. Waktu itu, ia datang untuk menghadiri rapat pengajuan tender, lalu Joyous Cosmetic Corp. pun mendapatkan kesempatan kerjasama itu. Tapi tidak sama dengan waktu itu, kali ini Hailey datang dengan perasaan yang sangat rumit, ia terlihat sangat bingung. Tapi ia tahu, rapat hari ini akan menentukan masa depan Joyous Cosmetic Corp. Terus hidup dan semakin berjaya dan berkembang, atau mati dan gulung tikar, semua ada di dalam tangannya. Halo, CEO Xie, CEO Zhou sudah menunggu Anda. Ketika Hailey sedang melamun, sebuah suara yang terdengar sangat lembut pun sampai ke telinganya. Hailey mengangkat kepalanya, ia mengenali asisten Zayden ini, Elva Ye. La mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu mengikuti Elva menuju ke kantor Zayden. Melihat Zayden, Hailey pun sedikit kebingungan. Zayden Zhou yang di hadapannya itu sungguh berbeda dengan Zayden Zhou yang menikah dengannya. Zayden yang dulu terlihat seperti matahari senja, Hailey sama sekali tidak bisa melihat seutas harapan darinya. Namun Zayden yang sekarang terlihat seperti cahaya matahari pagi yang bersinar terang. Kau sudah datang. Hailey belum membuka mulutnya, namun Zayden sudah menyahut dan memecahkan keheningan di antara mereka berdua. Ia mengajak Hailey duduk ke depan kantor. Ini adalah draft kontrak baru yang sudah kurevisi, kau boleh melihatnya dulu, kalau ada masalah, kau boleh langsung mengatakannya.
Zaiden sama sekali tidak basa-basi, ia langsung memberikan kontrak barunya itu pada Hailey. Di dalam kontrak ini Outstanding Corp merelakan sedikit keuntungannya untuk Joyous Cosmetic Corp. Zaiden sangat ingin membantu Hailey. Hailey ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah menatap mata Zaiden, ia pun menelan ucapannya itu lagi. Di dalam draft kontrak yang baru ini, keuntungan Joyous Cosmetic Corp dan Outstanding Corp dalam proyek Whitening and Anti-Aging Factor dijelaskan dengan sangat rinci. Di dalam kontrak itu tertuliskan kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak dengan sangat jelas, dan tak hanya itu, kontrak itu juga memberi Joyous Cosmetic Corp ruang yang besar untuk menentukan pilihan. Semakin Hailey membacanya, ia merasa semakin bersemangat. Di luar faktor-faktor eksternal lain, kontrak ini tampak seperti sebuah kejutan yang besar bagi Joyous Cosmetic Corp. Tapi kejutan ini hanya berhenti sesaat di hati Hailey. Ia segera tersadar. "Apa maksudmu ini? Apa kau mengasihaniku?" kata Hailey pelan sambil meremas kontrak itu. La sangat mengerti Zaiden, dan Zaiden pun juga sangat mengerti dirinya. Kalaupun Zaiden tidak tahu jelas kesulitan yang saat ini sedang dihadapi Joyous Cosmetic Corp, ia juga tetap tak akan membiarkannya begitu saja. Dan di saat seperti ini, Zaiden langsung memberikan sebuah kontrak yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Hal ini membuat Hailey merasa seperti terpojok di sudut tembok dan tak bisa berkutik. "Apa maksudmu ini?" Zaiden Zhou terperangah. Raut wajahnya berubah drastis. "Aku ingin bercerai. Aku tidak mau bersuamikan pria yang masih menjaga hubungan spesial dengan wanita lain." Nada bicara Hailey Xie sangat datar, ia terlihat seperti merasa bersalah. "Terkait kerjasama ini, aku rasa aku sudah tidak membutuhkannya." Hailey Xie kemudian merobek-robek surat kontrak kerjasama yang ia pegang. Zaiden Zhou menatap wanita itu tanpa berkata apa-apa lagi. La sudah bisa menebak hal ini dari awal. La paham betul kepribadian Hailey Xie. Menghadapi rumor yang luar biasa kencang, ditambah lagi tidak adanya kesempatan bagi dirinya untuk memberi penjelasan yang lengkap, wanita itu pasti goyah. Jadi, hasil ini sebenarnya tidak sulit diprediksi. "Nanti aku berikan surat kesepakatan cerainya padamu," ujar Hailey Xie sambil memandang Zaiden Zhou dingin. Wanita itu kemudian berbalik badan dan pergi. Zaiden Zhou tetap terduduk di kursinya dengan wajah tegang. "CEO Zhou, kalian." Melihat Hailey Xie keluar dengan wajah masam, Elfa Ye langsung masuk ke ruangan Zaiden Zhou. Melihat wajah Zaiden Zhou juga tidak kalah masam, ia tidak tahan untuk tidak bertanya. "Aku tidak apa-apa, urusan-urusan kantor belakangan ini mohon kamu terus perhatikan dengan seksama. Proyek Whitening and Anti-Aging Factor juga tolong awasi terus. Sekalinya ada masalah, langsung kabarkan aku." Setelah memberi instruksi ini, Zaiden Zhou pergi keluar dari gedung Outstanding Corp. La sebenarnya tidak tahu mau kemana. Rumah keluarga Xie, ia jelas tidak mungkin ke sana. Sementara itu, sanatorium, sekalinya ia ke sana, ibunya pasti akan menyadari kejanggalan dalam dirinya. La tidak mau ibunya khawatir. Zaiden Zhou tetap tidak tahu harus pergi kemana meski sudah berpikir cukup lama. Ding ding ding. Tiba-tiba ponsel Zaiden Zhou berdering. La mengambil ponsel itu dari sakunya. Ternyata yang meneleponnya adalah Ted Chuan, satpam yang hubungannya cukup baik dengan dia itu. Satpam itulah yang dulu mengabarkannya bahwa Hailey Xie naik mobil Peter Chen, dan atas kabar itu pula lah Zaiden Zhou langsung bertindak mencegah sesuatu yang buruk terjadi. "Halo, Ted Chuan." Zaiden Zhou teringat waktu itu ia belum memberi ucapan terima kasih yang layak pada Ted Chuan. La juga belakangan sangat sibuk hingga tidak berhubungan dengan satpam itu. Ia merasa agak bersalah. "Halo, Tuan Zaiden Zhou, ada waktu tidak?" jawab Ted Chuan terus terang. Ada apa?" "Hehe, kita sudah tidak lama bertemu kan, aku ingin mentraktirmu makan." Ketika mengatakan ini, nada bicara Ted Chuan terdengar agak malu dan sungkan. Ini membuat Zaiden Zhou merasa ada yang janggal. Dalam pikirannya, Ted Chuan adalah orang yang kasar dan belak-belakan.
Sejak kapan pria itu bisa malu dan sungkan seperti gadis kecil? Baik, kamu sekarang di mana? Aku ke sana sekarang. Imperial Hotel, Zaiden Zhou langsung meluncur ke sana. Imperial Hotel adalah hotel bintang 5. Di seluruh penjuru kota, ia hanya kalah dari Emerald Lake Hotel. Entah dari segi kualitas pelayanan, kemegahan bangunan, atau segi-segi lainnya, Imperial Hotel sangat unggul. Zaiden Zhou sendiri juga tidak tahu mengapa Ted Chuan bisa tiba-tiba makan di Imperial Hotel. Profesi Ted Chuan hanya satpam, gajinya per bulan tidak lebih dari 8 hingga 10 juta, sementara makan di Imperial Hotel harganya ya sekitar segitu juga. Zaiden Zhou akhirnya tiba di Imperial Hotel. La memarkir kendaraannya, lalu melangkah masuk. Selamat datang, La disambut petugas hotel dengan sangat ramah. Saya datang ke sini mencari seseorang, namanya Ted Chuan. Setibanya di resepsionis, Zaiden Zhou melaporkan nama itu. Baik, mari ikut saya. Pelayan hotel mengantar Zaiden Zhou ke sebuah meja makan dekat jendela di lantai 1. Ted Chuan sedang duduk sambil tengok-tengok ke kiri dan ke kanan ketika Zaiden Zhou tiba. Ted Chuan, melihat Ted Chuan, Zaiden Zhou sumringah. Tetapi, ketika duduk di sebelah pria itu, ia sebaliknya malah terdiam. Ted Chuan punya karisma tersendiri dan fisiknya sangat atletis. La biasa selalu mengenakan pakaian sejenis pakaian tentara. Tetapi, kali ini Ted Chuan entah mengapa sepenuhnya berbeda dari biasanya. Pria itu bukan hanya berganti model rambut, namun juga berpakaian sangat modis seperti anak muda. Melihat penampilan Ted Chuan yang seperti ini, Zaiden Zhou agak gugup. Meski minuman yang mereka pesan sangat umum di luaran, namun karena disajikan di Imperial Hotel, harganya langsung naik berkali-kali lipat. Dua wanita itu bertindak seolah tidak ada siapa-siapa di dekat mereka. Mereka sekali pesan langsung pesan 6 gelas. Pada saat itu juga Zaiden Zhou baru menyadari raut wajah Ted Chuan perlahan berubah. Tetapi Zaiden Zhou memilih tidak berkomentar apa-apa. Hari ini tokoh utamanya Ted Chuan, ia hanya tamu. 6 minuman pesanan barusan diantarkan ke meja, dan kedua wanita itu langsung memindahkannya semua ke hadapan mereka seolah takut diambil orang. Omong-omong, siapa namamu? Setelah meneguk jus jeruk, wanita yang kelihatannya lebih tua sedikit akhirnya menyapa Ted Chuan. Zaiden Zhou tercengang. Lawan bicaranya ini bahkan tidak tahu siapa nama Ted Chuan. Ini kencan buta sungguhan ya memangnya. Tanpa pikir panjang, Ted Chuan langsung menjawab, namaku Ted Chuan. Oke, Ted Chuan. Aku dan Donna datang jauh-jauh nih, masa kamu tidak sediakan makanan sih? Lirik Agnes sambil bertanya dengan nada meledek. Yuk pesan, yuk pesan. Ted Chuan buru-buru meminta pelayan mengambilkan buku menu. Tetapi buku menu yang awalnya ingin diberikan pada Ted Chuan langsung diambil Agnes. La memesan menu ini dan menu itu. Sudah, itu saja pesanan kami. Bahkan setelah memesan, wanita itu tidak mau menyerahkan buku menu pada Ted Chuan. La langsung mengembalikannya pada pelayan. Melihat pemandangan ini, Zaiden Zhou sadar, yang mau kencan buta dengan Ted Chuan adalah wanita yang lebih muda, yang namanya Donna. Tetapi Agnes nampak tidak bisa menempatkan diri dengan benar. La menjadikan dirinya sendiri sebagai aktor utama. Dan bahkan ketika memesan menu tadi Agnes sangat egois. Total harga pesanannya 10 juta lebih. Uang 8 juta Ted Chuan, yang merupakan gaji 1 bulannya, sama sekali tidak cukup. Ted Chuan tidak begitu cerdik. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan dua wanita itu. La tidak terpikir sama sekali untuk mengecek daftar pesanan. Omong-omong, kata Donna, kamu satpam? Momen menunggu makanan datang memang merupakan saat yang tepat bagi kedua belah pihak untuk mendalami satu sama lain. Pertanyaan Agnes ini mengisyaratkan wanita itu sedang mencoba mewakili Donna. Benar, jawab Ted Chuan jujur. Kamu seorang satpam memang bisa menghidupi Donna? Kamu harus tahu, di luar sana ada banyak pria yang mengejar-ngejar Donna. Kamu punya kelebihan dan daya tawar apa? Tatapan Agnes kemudian berpindah dari Ted Chuan ke Zaiden Zhou.
Ketika melihat wajah tampan Zaiden Zhou, hati Agnes langsung berdesir. Penampilan Zaiden Zhou ternyata memang sangat oke, pantas saja waktu itu Haile Xie mau menikah dengannya. Tetapi pengamatannya hanya berlangsung sangat sebentar. Ini karena ketika ia melihat sekujur tubuh Zaiden Zhou, pria itu sepertinya tidak begitu punya uang. Bahkan bajunya saja agak sobek dan kusam sedikit. Zaiden Zhou menyadari setiap pergerakan mata Agnes. Meliah raut Agnes yang mengasihani dirinya, Zaiden Zhou nyaris kelepasan tertawa, untung berhasil ditahan. Agnes hari ini bukan aktor utama, jadi tenang saja. Hehe, kalian tenang saja. Meski aku hanya seorang satpam, tetapi aku hanya memakai sedikit gajiku. Sisanya bisa dipakai untuk menghidupi istri, ujar Ted Chuan sambil membusungkan dada mencoba meyakinkan kedua wanita di hadapannya. Heh, pembelaan macam apa itu? Melihat kondisimu ini, nampaknya gajimu sebulan bahkan tidak akan cukup untuk membelikan Dona satu pakaian baru. Kamu lihat tidak, pakaian yang hari ini Dona kenakan harganya setara gajimu beberapa bulan. Kamu yakin bisa membelikannya pakaian semacam ini? Ted Chuan langsung merasa canggung. Pandangannya langsung beralih ke pakaian Dona. Baginya, pakaian seharga ratusan ribu sudah cukup mahal, jadi pakaian yang senilai gajinya beberapa bulan jelas tidak bisa masuk pertimbangannya lagi. Zaiden Zhou juga menyadari sesuatu. Yang pakai pakaian mewah bukan hanya Dona, namun juga Agnes. Wanita itu mengenakan pakaian merek Chanel dan Gucci. Satunya harganya puluhan juta rupiah. Kini muncul keraguan dan pertanyaan dalam lubuk hatinya. Wanita yang mampu beli baju semahal ini memang masih perlu ikut kencan buta untuk mencari kekasih? Kalaupun memang masih perlu ikut saat mengadakan seleksi, mereka seharusnya tidak memberi kesempatan sama sekali bagi seorang satpam seperti Ted Chuan ini. Aku tidak bermaksud apa-apa, tetapi makanan-makanan ini kalian saja yang makan. Aku dan Ted Chuan tidak begitu cocok, jadi kami akan pesan makanan kami sendiri, ujar Ted. Zaiden Zhou sambil mengulurkan tangan menahan Ted Chuan yang ingin mengatakan sesuatu. La tidak bermain mata, melainkan langsung melarang temannya itu dengan terus terang. Agnes dan Dona terdiam. Mereka berdua berhenti menyendok makanan. Mereka pertama terperangah menatap Zaiden Zhou, lalu terperangah menatap Ted Chuan. Bukan begitu, hanya Tuan Zaiden Zhou saja yang tidak suka kok, ujar Ted Chuan tanpa memedulikan larangan Zaiden Zhou. Hehe, Ted Chuan, tidak usah dijelaskan lagi kali. Maksudku kan sudah jelas, siapa yang pesan ya orangnya sendiri yang makan dan bayar, ujar Zaiden Zhou dingin. Zaiden Zhou bisa menebak Agnes dan Dona sama sekali tidak punya niat untuk kencan buta dengan Ted Chuan. Mereka jelas sekali hanya ingin menjebaknya. Sebagai teman baiknya, Zaiden Zhou jelas tidak boleh berpangku tangan saja. Tuan Zaiden Zhou, kamu jangan seperti ini aku, keluh Ted Chuan. Ted Chuan, kamu tahu harga makanan-makanan yang ia pesan ini berapa tidak? Tanya Zaiden Zhou sambil menunjuk makanan-makanan di atas meja. Tidak seberapalah pasti. Aku sudah bawa uang. Ted Chuan juga agak panik. La tidak tahu situasinya bisa berkembang hingga seperti ini. La buru-buru mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan uang 8 juta, lalu menaruhnya semua di atas meja. Ted Chuan, kamu sangat baik hati padaku. Kamu selama ini membantuku mengawasi Peter Chen, jadi kali ini aku jelas tidak akan membiarkanmu ditipu orang lain. Uang 8 juta yang kamu bawa ini sama sekali tidak cukup. Makanan-makanan ini harganya setidaknya 30 juta lebih. Teguran keras Zaiden Zhou membuat Ted Chuan terperangah. Mana mungkin. Melihat Ted Chuan masih tidak percaya, Zaiden Zhou kesal. La langsung menyuruh pelayan mencetak bon. Kamu lihat sendiri saja ya. Pelayan datang dan menyerahkan bon pada Zaiden Zhou. Tuan, ditambah 6 minuman di awal, total tagihannya 37.600.000. Ini bonnya. Zaiden Zhou mengambil bon itu dan memberinya pada Ted Chuan. Bagaimana mungkin? Melihat angka-angka yang ada di bon, tangan Ted Chuan agak gemetar. Ini gajinya 5 bulan.
Cuma sekitar 30 juta saja kok. Kalian sudah datang ke sini, jadi kalian kami anggap siap membayar dan menanggung semuanya. Tuduhan Zaiden Zhou barusan sama sekali tidak membuat Agnes gelisah. Lah sebaliknya malah melipat kedua tangannya di depan dada sembari menatap Zaiden Zhou dan Ted Chuan dingin. Uang sebenarnya kami ada, tetapi bukan untuk kalian. Kalian sendiri juga kenali dengan jelas posisi kalian. Aku dan Ted Chuan baru sekali bertemu kalian, tetapi kalian langsung mendominasi dan memesan makanan sebanyak ini. Aku curiga maksud kalian sebenarnya sama sekali bukan kencan buta, ujar Zaiden Zhou sambil menatap tajam Agnes. Tidak ada uang, masih ngaku-ngaku punya uang. Sekarang pas diminta malah menolak, apa-apaan itu. Agnes kehilangan urat malunya. Tanpa peduli mereka ada di tempat umum, ia langsung memaki-maki Zaiden Zhou dan Ted Chuan. Wanita itu kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Kalian tunggu saja, kalau hari ini tidak mau bayar, jangan pikir kalian bisa keluar dari sini. Keributan di meja mereka cukup besar. Orang-orang di seluruh penjuru Imperial Hotel bahkan juga menyadari keributan ini. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kalau ada masalah, ayo selesaikan di luar. Mohon jangan ganggu tamu-tamu lain. Pelayan restoran sangat tenang. Lah tidak langsung memanggil satpam untuk mengusir mereka semua, melainkan mengajak mereka masuk ke ruang istirahat hotel. Tuan Zaiden Zhou, kita kurang pantas seperti ini, kamu. Ted Chuan agak tidak berdaya. Di satu sisi, ia harus menghargai sahabatnya, Zaiden Zhou. Di sisi lain, ia juga harus menghargai lawan kencan butanya hari ini. Memilih salah satunya akan tidak baik bagi pihak yang tidak ia pilih. Ted Chuan, kamu masih belum sadar juga? Mereka sama sekali tidak ada niatan untuk kencan buta. Mereka hanya ingin menjebak orang, dan kebetulan kamu menjadi target mereka kali ini, ujar Zaiden Zhou sambil memukul pelan kepala Ted Chuan. Dulu, ketika Ted Chuan berada dalam situasi sulit, Zaiden Zhou tidak pernah punya solusi. Tetapi sekarang ia sudah berubah. Ia bisa membantu Ted Chuan menghadapi situasi sulitnya dengan mudah. Lah tidak mau teman baiknya itu terus dipandang sebelah mata dan bahkan ditipu seperti dulu-dulu. Tetapi ia dikenalkan oleh teman sekotaku. Mana mungkin ia bisa menipuku? Tepat ketika Ted Chuan sedang kebingungan, ponselnya tiba-tiba berdering. Halo? Ted Chuan mengangkat telepon itu. Raut wajahnya semakin tidak enak. Ada apa? Tanya Zaiden Zhou cemas. Lah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini telepon dari teman sekotaku yang barusan aku sebut. Lah bilang orang di belakang kedua wanita ini sungguh kuat. Orang itu mau mengambil alih seluruh isi rekeningku dan menuntutku membayar kompensasi sebesar 20 juta. Dasar kebanyakan akting kamu. Kalau memang punya banyak uang jangan cuma bayar 20 juta, bayar sekalian 100 juta dong, ujar Tony dengan senyuman merendahkan. Zaiden Zhou menyanggupi, baik, aku telepon orangku sebentar. Telepon itu segera diangkat dan Zaiden Zhou mulai bicara, Kakak Ye, ini aku, Zaiden Zhou. Kamu tolong bawa uang tunai 100 juta ke Imperial Hotel sekarang juga. Aku membutuhkannya. Bro, aku peringatkan kamu, jangan coba main-main denganku. Melihat Zaiden Zhou menelepon seseorang, Tony langsung memberi peringatan padanya. Tetapi ia lihat sendiri Zaiden Zhou tidak bicara yang macam-macam. Pria itu hanya meminta orang membawakan uang, jadi ia tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Bro, kamu sudah mengganggu adik perempuanku, jadi kamu harus bayar kompensasi 20 juta. Ini sudah tawaran yang paling bagus, karena waktu itu ada pula orang yang mengganggunya dan kupatahkan kakinya. Entah sekarang sudah sembuh atau belum, ujar Tony melanjutkan ancamannya. Mendengar hal ini, Zaiden Zhou langsung paham Tony sudah biasa melakukan kejahatan. Tuan Zaiden Zhou, apa tidak sebaiknya kita lapor polisi, ujar Ted Chuan berusaha melindungi dirinya sendiri dan Zaiden Zhou. Lah saat ini tidak terpikir solusi lain selain lapor polisi. Orang di hadapannya ada sekitar 10 orang. Kalau ia melawan mereka sendirian, ia sebenarnya bisa-bisa saja menang.
Tetapi sekarang di sebelahnya ada Zaiden Zhou juga. La tidak ingin Zaiden Zhou terluka karena dirinya. Lapor polisi, bro, ternyata kamu pengecut ya. Ya silahkan saja coba lapor kalau berani. Mendengar ajakan Ted Chuan pada Zaiden Zhou, Tony langsung tertawa sambil menunjuk-nunjuk mereka. Memang kenapa? Kamu juga tidak mengizinkanku lapor polisi? Ted Chuan terpancing emosi dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk bersiap menelepon polisi. Perang, berani-beraninya kamu. Sebelum Ted Chuan menelepon polisi, Tony langsung menonjok ponsel pria itu sampai jatuh. Teman-teman, ayo tunjukkan pada orang ini siapa yang harus dihormati di sini. Mendengar perintah ini, pria-pria berandal itu langsung bergerak maju. Ruang istirahat yang kecil itu langsung berantakan seperti kapal pecah. Karena harus melindungi keselamatan Zaiden Zhou dan tidak ingin mencari masalah dengan pihak hotel, Ted Chuan tidak begitu banyak memberi perlawanan. Sebenarnya, kalau ia mau, setiap pria bajingan itu bisa ia habisi dengan satu pukulan. Beberapa saat kemudian Ted Chuan sudah babak belur. Bukan cuma sekujur tubuhnya yang luka-luka, namun juga ada sobekan penuh darah di wajahnya. Bro, sebaliknya kamu tenang sedikit. Ketika uang itu tiba, aku akan melepaskan kalian kok, ujar Tony sambil duduk di atas kursi. Kira-kira setengah jam kemudian, pintu utama istirahat diketuk. CEO Zhou, ini aku. Suara Elfa Ye terdengar dari luar. Respon pertama Zaiden Zhou adalah berjalan ke arah pintu untuk membukakannya. Diam di situ, kamu saja yang buka. Namun Tony melarang Zaiden Zhou mendekati pintu. La menyuruh salah satu anak buahnya melakukan itu. Tetapi, setelah pintu dibuka selama beberapa detik tidak terdengar suara dan tidak terlihat gerakan apa-apa. Hati Tony agak cemas. La berbelik badan bersiap mencerca Zaiden Zhou dan Ted Chuan, namun tiba-tiba seseorang mendatanginya. Mata Tony terbelalak, sekujur tubuhnya kaku. Yang di hadapannya memang Elfa Ye. Karena berangkat langsung dari kantor Outstanding Corp, Elfa Ye masih mengenakan pakaian kantor. Ia terlihat sangat cantik dan mempesona. Tony dan anak-anak buahnya tidak lebih dari sekelompok berandal. Mereka belum pernah melihat orang seperti ini. Mereka terperangah melihat Elfa Ye. CEO Zhou ini. Elfa Ye langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres di ruangan itu. La mengernyitkan alis dan berjalan hati-hati ke arah Zaiden Zhou. Uangnya sudah dibawa, tanya Zaiden Zhou datar dan tanpa penjelasan apapun. Bawa. Karena takut Anda ada urusan mendadak, jadi aku bawa lebih. Ini aku bawa 600 juta. Elfa Ye menyerahkan sebuah koper tangan hitam pada Zaiden Zhou. Tumpukan tebal uang baru yang masih mengkilap langsung terlihat ketika koper tangan itu dibuka. Kalau tadi wanita secantik Elfa Ye membuat mereka heboh sendiri, kini tumpukan uang sebanyak 600 juta membuat kehebohan mereka semakin menjadi-jadi. Haha, bro, aku sungguh tidak menyangka kamu punya uang sebanyak ini. Kalau begitu 600 juta ini semuanya aku terima ya, haha, ujar Tony sambil terus menatap Elfa Ye dan tumpukan uang itu secara bergantian. Tadi kamu bilang bukannya 20 juta? Ini 600 juta loh, bukan 20 juta, seru Ted Chuan sambil menghalangi Tony yang bersiap mengambil koper tangan itu. Apa? Kalau ada segini ya ambil segini. Barusan aku memang bilang 20 juta saja karena tidak menyangka kalian punya uang sebanyak ini. Kalau kalian bawa 600 juta ya semuanya aku maulah, ujar Tony dengan sangat bahagia. Bagi orang biasa, 600 juta sudah sangat banyak. Dan bagi Tony dan para anak buahnya, 600 juta itu sudah sangat cukup untuk dihamburkan beberapa bulan. Ketika para anak buahnya mengambil koper uang itu, Tony anehnya tidak ikut bergerak. La malah menatap Elfa Ye dengan penuh nafsu. Bro, urusan ini belum selesai. Kalau wanita ini tidak mau menemaniku tidur semalam, aku tetap tidak akan melepaskan kalian. Tony menerima koper uang serahan anak-anak buahnya. La langsung mengutarakan keinginan terakhirnya tanpa berbasa-basi lagi dengan Zaiden Zhou dan Ted Chuan. Kamu. Ted Chuan langsung emosi dan siap menonjok Tony. Sebentar, Ted Chuan, ini aku saja yang urusi.
Tetapi Zaiden Zhou menghalangi Ted Chuan. La menatap Tony tanpa belas kasihan. Kamu sudah mengatakan sesuatu yang salah. Wanita ini tidak akan bisa kamu bawa pergi, dan uang barusan juga demikian. Aku malah khawatir kalian semua juga tidak bisa pergi. Nada bicara Zaiden Zhou sangat dingin. Haha, teman-teman, dengar kata-katanya barusan? Orang ini mencoba menakut-nakuti kita ya. Uangnya sudah ada di tangan kami, kamu memang bisa menghalangi kami seperti apa?